Hari ini, Masa Sarjana Universitas Negeri Jakarta akan menguji secara terbuka seorang promovendus, Saudara Rika Kurnia, program studi pendidikan anak usia dini. Untuk mengefisienkan waktu, kepada Ketua Dewan Penguji, kami silahkan membuka acara ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji, Profesor Dr. Suparno MPD, beliau adalah penguji dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat Dr. Nurbiana Dini selaku penguji. Yang terhormat Dr. Cipto Sumadi MSI MPD selaku promotor. Profesor Dr. Yuniarti MSI sebagai promotor dan Dr. Elindra Yenti MPD. Dan hadirin sekalian, pada hari ini Kamis 27 Agustus 2020 diadakan sidang promosi doktor atas nama Promovendus Rika Kurnia. Saudara Rika Kurnia akan mempertahankan disertasi yang berjudul Model Kurikulum Adiwiyata Berbasis Kearifan Lokal untuk meningkatkan peduli lingkungan siswa. Studi pengembangan model di SD Negeri 5 Kota Palu. Dengan ini saya nyatakan sidang secara resmi dibuka. Sebelum dimulai, saya persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Yuniarti MSI untuk menyampaikan pidato pertanggungjawaban kelayakan disertasi Saudara Promovenda. Silakan. Terima kasih Prof. Sumantri. Saya akan menyampaikan pertanggungjawaban sebagai promotor dan kopromotornya Dr. Sucipto Sumadi. Penelitian berjudul Model Kurikulum Adiwiyata Berbasis Kearifan Lokal untuk meningkatkan peduli lingkungan siswa studi pengembangan model di Sekolah Dasar Negeri 5 Palu. Jadi Saudara Rika Kurnia telah menjalani proposal, telah melakukan penelitian dan telah mengikuti seminar internasional dan juga jurnal internasional. Demikian Prof. Sumantri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dari Palu. Yang terhormat Dr. selaku Ketua Ujian Terbuka, yang terhormat Prof. Dr. Nadiro selaku Sekretaris Ujian Terbuka, yang terhormat Dr. Elindra Yenti selaku Koordinator Prodi, yang terhormat Prof. Yuniarti selaku promotor dan Prof. Cipto Sumadi selaku kopromotor, yang terhormat Dr. Nurbiana Dini selaku penguji, dan yang terhormat Prof. Dr. Suparno selaku penguji luar. Tapi perkenankan saya memaparkan disertasi dengan judul Kurikulum Adiwiyata Berbasis Kearifan Lokal untuk meningkatkan peduli lingkungan siswa studi pengembangan model di SD Negeri 5 Kota Palu. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Suparno. Selanjutnya yang terhormat Ibu Dr. Nurbiana Dini, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Prof. Sumantri. Yang terhormat para Dewan Promovenda Rika Kurnia, selamat ya, Anda sudah sampai ke tahap akhir ya, ujian terbuka, semoga lancar ya ujiannya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian Anda kan tentang model kurikulum adiwiyata berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan peduli lingkungan siswa. Apa bedanya kurikulum yang Anda ciptakan itu dengan kurikulum yang sudah ada? Apa bedanya? Untuk bedanya kurikulum yang saya buat ini berbeda dengan yang lain karena kurikulum ini memuat kebijakan perwakilan kearifan lokal budaya Kaili. Oke, kalau tadi Anda mengatakan bahwa mencoba mengenalkan budaya lokal, budaya Kaili tadi ya, budaya Kaili. Nah, sebenarnya kan di penelitian Anda katanya ingin meningkatkan peduli lingkungan. Nah, bagaimana Anda mengkaitkan
kegiatan apa tuh yang bisa Anda tunjukkan pada kita? Ya. Untuk mengenalkan siswa pendidikan lingkungan dan kearifan lokal itu, saya memberikan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada guru bahwa dengan mengajarkan daur ulang, yaitu memanfaatkan kembali bahan atau limbah-limbah seperti benda plastik dijadikan untuk benda pakai. Itu jadi berupa bisa berupa baju dengan motif bombakan dari tutup botol aqua. Jadi motif bomba itu adalah motif dalam ciri khas Sulawesi Tengah. Kemudian dalam pembelajarannya guru membuat suatu produk bersama anak dan orang tua dengan produk membuat desain baju adat kain dari hasil daur ulang tersebut. Jadi bahan-bahan yang tidak bisa hancur oleh tanah, tidak bisa terbakar, tidak bisa dibakar, dibuat sebagai bahan pendapatan. Oke, jadi berarti konsepnya adiwiyata di mana ada mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, kemudian mengganti dan juga menanam kembali itu ditanamkan oleh Anda melalui dengan kegiatan bagaimana mengenalkan budaya. Jadi dengan memanfaatkan konsep adiwiyata, kemudian juga sekalian mengenalkan budaya Kaili ya. Oke. Nah, sebagai seorang peneliti, tentu Anda berharap temuan ini bermanfaat buat orang banyak. Nah, kira-kira harapan apa Anda sebagai seorang peneliti supaya penelitian Anda ini diketahui oleh orang banyak? Apa ya? Dengan adanya kurikulum ini, saya sangat mengharapkan selain berguna untuk peneliti lain, saya ingin sekali produk ini kepada semua sekolah yang ada di Kota Palu sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum, karena di dalam kurikulum ini termuat beberapa item penilaian untuk mencapai program adiwiyata sekolah adiwiyata. Nah, untuk awalnya sekolah yang ada di Kota Palu hanya mengembangkan kurikulum dengan mengintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran yang ada. Nah, sekarang karena dengan adanya kurikulum muatan lokal yang khusus dibuat untuk program sekolah adiwiyata, sehingga kurikulum ini dibuat dan digunakan untuk diajarkan khusus di muatan lokal. Jadi harapan saya semua sekolah, khususnya yang ada di Kota Palu, memberikan pelajaran tentang muatan lokal yang tadinya tidak diajarkan. Oke. Nah, jadi itu kan ini ya baru rencana. Apa upayanya? Coba apa cara supaya akhirnya sekolah-sekolah lain akan menggunakan model Anda? Ya Bun, memang program adiwiyata ini dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah. Nah, dalam sosialisasi itu guru memberikan pemahaman bahwa untuk mencapai sekolah adiwiyata diperlukan adanya pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang seperti apa yang harus dimiliki oleh sekolah.
Rika dalam proses penyusunan disertasinya memang banyak hal yang dilalui ya Bu Rika ya, sudah sampai 2 tahun ya kalau nggak salah ini kurikulum ini dilakukan oleh Mbak Rika Kurnia. Baiklah, semoga hasilnya bermanfaat tentunya untuk sekolah di PAUD di Palu. Harusnya Prof. Cipto Sumadi lebih dahulu sebagai co-promotor. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, selamat saudara Rika Kurnia telah mencapai puncak pendidikan tertinggi di negeri ini, menyelesaikan studi S3 dengan karya yang sudah dibangun tadi. Satu pertanyaan dari saya, Anda membuat tulisan tentang atau penelitian tentang sekolah adiwiyata. Apa sih bedanya sekolah adiwiyata dengan sekolah non adiwiyata? Sekolah adiwiyata dengan non adiwiyata. Nah, kalau sekolah adiwiyata, Prof, itu harus memiliki 4 komponen penilaian adiwiyata. Nah, di dalam komponen itu kebijakan-kebijakan terkait tentang peduli lingkungan itu harus mereka miliki. Kemudian memiliki mengajarkan bagaimana cara mendaur ulang. Jadi itu ada 5R di dalamnya atau 5M, yaitu bagaimana dia mendaur ulang, bagaimana dia menanam kembali, bagaimana dia menggunakan kembali bahan yang tidak digunakan. Itu ada semua diajarkan ke dalam sekolah adiwiyata. Kemudian dalam sekolah adiwiyata juga diajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan diri dan lingkungan anak. Tidak boleh anak membuang sampah. Dan kurikulum ini bisa berkontribusi di Sulawesi Tengah dengan tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi. Saya sedih sekali juga, memang saya sempat berkunjung ke sana, memang luar biasa ya, peristiwa itu terjadi. Kalau tsunami saja mungkin bisa terjadi di tempat lain, tetapi lahan jurang yang diuruk dengan lumpur dan kemudian terjadi refleksi atau apa gitu ya, likuifaksi. Nah, itu saya pikir itu sangat mengerikan sekali, dan saya baru melihatnya di Sulawesi Tengah. Saya pikir supaya tidak terjadi seperti itu, maka kontribusi kurikulum ini saya pikir sangat positif terhadap lingkungan di sana. Oleh karena itu isi pesan dari kurikulum dan bagaimana proses pembelajarannya itu harus diperkuat. Saya pikir begitu, Pak Pimpinan Sidang, Prof. Muhammad Sumantri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya kami persilakan yang terhormat Yufi, Prof. Yufi. Terima kasih Prof. Sumantri. Rika Kurnia, selamat ya Ibu Rika. Akhirnya sampai dan terbuka ya. Satu pertanyaan saya, apa yang mau dilanjutkan selesai penelitian ini Bu Rika? Terutama kaitannya ke lokal university ya. Anda kan memasukkan
Oke, terima kasih banyak Prof. Sumantri. Yang terhormat para Dewan. Rika Kurnia, selamat ya. Anda sudah sampai ke tahap akhir. Ya, tujuan kita semoga lancar ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian Anda kan tentang model kurikulum adiwiyata berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan peduli lingkungan siswa. Apa bedanya kurikulum yang Anda ciptakan itu dengan kurikulum yang sudah ada? Apa bedanya? Tapi untuk bedanya kurikulum yang saya buat ini berbeda dengan yang lain karena kurikulum ini memuat kebijakan berwawasan lingkungan yang di dalamnya memuat ranah kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada tema-tema memuat semua tema semester 1 dan semester 2. Dan memuat juga tentang bagaimana penetapan daur ulang untuk program kegiatan sekolah, serta memuat tentang budaya dan kesenian daerah lainnya. Nah, kurikulum materi ini diajarkan pada mata pelajaran muatan lokal dengan 2 jam pelajaran, jadi tidak mengganggu pelajaran lain. Untuk sekarang tahun 2020, muatan lokal itu telah diprogramkan di SD Lido untuk diajarkan di kelas 1 pada tahun ajaran baru kemarin. Karena selama ini muatan lokal itu tidak diajarkan di kelas 1. Adapun muatan lokal diajarkan di kelas 3, tetapi di dalam muatan lokal diajarkan yaitu bahasa itu Bos. Ya, jadi Anda mengatakan bahwa ini beda gitu ya dengan kurikulum yang udah ada. Tapi kalau tadi Anda mengatakan ada mengembangkan berbagai aspek, saya pikir semua kurikulum juga pasti mengembangkan berbagai aspek. Apa yang betul-betul membedakan antara kurikulum pada umumnya dengan yang Anda punya tadi? Kalau saya melihat tadi seperti kayak menggunakan daur ulang, sebetulnya juga di kurikulum lain juga sama seperti itu juga. Kenapa coba? Ya Bun, yang membedakan di sini karena kurikulum ini dispesifikkan terhadap pendidikan lingkungan dengan kearifan lokal budaya IT, Bun. Oke, kalau tadi Anda mengatakan bahwa coba mengenalkan budaya lokal, budaya Kaili tadi ya, budaya Kaili. Nah, sementara kan di penelitian Anda katanya ingin meningkatkan peduli lingkungan. Nah, bagaimana Anda mengkaitkan ingin mengenalkan budaya Kaili pada anak, tapi juga ingin anak meningkat peduli lingkungannya? Coba kira-kira kegiatan apa tuh yang bisa Anda tunjukkan pada kita? Untuk mengenalkan kedua pendidikan lingkungan dan kearifan lokal itu, saya memberikan pemahaman dan memberikan pengetahuan kepada guru bahwa dengan mengajarkan daur ulang, yaitu memanfaatkan kembali bahan atau limbah-limbah seperti benda plastik dijadikan bentuk benda ramai. Jadi bisa berupa baju dengan motif bombangan dari tutup botol aqua. Jadi motif bomba itu adalah motif gaya ciri khas Sulawesi. Nah, kemudian dalam pembelajarannya guru membuat suatu produk bersama anak dan orang tua dengan produk membuat desain dan baju adat Kaili dari hasil daur ulang tersebut. Sehingga bahan-bahan yang tidak bisa hancur oleh tanah, tidak bisa dibakar, tidak bisa dibakar, dibuat sebagai bahan benda pakai. Oke, jadi berarti konsepnya adiwiyata di mana dari mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang
kemudian mengganti dan juga menanam kembali itu ditanamkan oleh Anda melalui tadi ya dengan kegiatan bagaimana mengenalkan budaya. Jadi dengan memanfaatkan konsep adiwiyata, kemudian juga sekalian mengenalkan budaya KID ya. Oke. Nah, sebagai seorang peneliti, tentu Anda berharap temuan ini bermanfaat buat orang banyak. Nah, kira-kira harapan apa Anda sebagai seorang peneliti supaya penelitian Anda ini diketahui oleh orang banyak? Apa ya? saya persilakan Ibu Dr. Elin Rayati. Terima kasih Pak Ketua Sidang dan para penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Kurnia, selamat. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Rika dalam proses penyusunan disertasinya. Memang banyak hal yang dilalui
sebagai acuan proses pembelajaran, juga sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi merupakan pedoman guru. Jadi tidak hanya Atau sarana untuk mengukur kemampuan siswa, kompetensi siswa. Jadi Marika, karena Marika ini meneliti tentang model atau mengembangkan model yang wujudnya dalam kurikulum, secara lengkap itu harus dipahami apa saja komponen yang ada dalam sebuah kurikulum. Itu harus dikuasai, karena Marika nanti lulus itu adalah sebagai ahli bidang pendidikan anak usia ini khususnya dalam kurikulum. Nah, oleh karena itu, karena seorang pengembang model kurikulum harus paham itu apa yang dimaksud dengan model pembelajaran, apa yang dimaksud dengan strategi, apa yang dimaksud dengan metode, karena ini memang wilayah teknologi pendidikan. Namun karena ini yang dikembangkan adalah kurikulum, seorang pengembang kurikulum memang harus memahami secara substansi dan komponen dari sebuah kurikulum. Dia jangan sampai tumpang tindih semua. Ya, ketika ditanya metode, jawabannya itu juga. Ketika ditanyakan model, jawabannya itu juga. Padahal itu semua adalah berbeda. Ya. Nah, mungkin Mbak Rika dalam lagi tentang hal itu. Ya. Ini saya menghormati. Baik, terima kasih Ibu Elita. Selanjutnya saya mengundang promotor Profesor Dr. Yuviarti. Ada? Prof. Yuvi? Atau saya persilakan Prof. Cipto Sumadi lebih dahulu sebagai co-promotor. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, selamat saudara Rika Kurnia telah mencapai puncak pendidikan tertinggi di negeri ini, menyelesaikan studi S3 dengan karya yang sudah dipublikasikan. Satu pertanyaan dari saya, Anda membuat tulisan tentang atau penelitian tentang sekolah adiwiyata. Apa sih bedanya sekolah adiwiyata dengan sekolah non adiwiyata? Sekolah adiwiyata dengan non adiwiyata. Nah, kalau sekolah adiwiyata, Prof, itu harus memiliki 4 komponen penilaian adiwiyata. Nah, di dalam komponen itu kebijakan-kebijakan terkait tentang peduli lingkungan itu harus mereka miliki. Kemudian memiliki mengajarkan bagaimana cara mendaur ulang. Jadi itu ada 5R di dalamnya atau 5M, yaitu bagaimana dia mendaur ulang, bagaimana dia menanam kembali, bagaimana dia menggunakan kembali bahan yang tidak digunakan. Itu ada semua diajarkan ke dalam sekolah adiwiyata. Kemudian dalam sekolah adiwiyata juga diajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan diri dan lingkungan anak. Tidak boleh anak membuang sampah sembarang. Kemudian membuang air tidak boleh di tempat yang tidak yang sewajarnya, harus di toilet. Dengan cara bagaimana menjaga kebersihan toilet setelah membuang air, ya disiram
greenhouse, kemudian bank sampah, lalu kantin sehat, kemudian pengomposan dan penghijauan. Nah, di dalam situlah anak-anak diajarkan dengan materi-materi sehingga dapat sarana yang dibuat untuk program sekolah adiwiyata dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Misalnya di greenhouse, anak-anak diarahkan. Kalau begitu, isi pesan apa yang secara substansial harus ada di kurikulum yang Anda buat? Ya, secara substansial pesan yang harus ada di dalam kurikulum itu terkait komponen penilaian program sekolah adiwiyata Pro, yaitu memiliki kebijakan sekolah terkait adiwiyata, kemudian ada juga tentang pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Jadi sekolah itu harus membuat atau mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang memuat tentang lingkungan. Kemudian kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Nah, semua warga sekolah dirangkul, baik itu masyarakat sekitarnya, kemudian orang tua dirangkul untuk kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan di program adiwiyata. Misalnya kerja bakti bersama, jadi bermitra dengan masyarakat setempat. Kemudian menanam pohon. Nah, pengelolaan sarana juga harus ada di dalam karena itu merupakan suatu proses penilaian sekolah adiwiyata. Jadi membuat sarana pendukung ramah lingkungan yang bisa digunakan sebagai pemanfaatan media. Saya tidak mendengar adanya pembelajaran yang berbasis lingkungan. Di kurikulum itu kalau tidak ada pembelajaran, apa yang ditransformasikan dan ditransferkan? Kan isi pesan kurikulum itu ada dua. Yang pertama adalah transfer of knowledge, ya, menghantarkan ilmu pengetahuan kepada anak, dan yang kedua adalah transformation of value, ya, mentransformasikan nilai. Nah, sekarang pembelajaran apa yang untuk mengembangkan dan melestarikan lingkungan, itu namanya knowledge approach. Yang kedua adalah value approach, yaitu bagaimana menanamkannya kepada anak-anak itu. Nah, menanamkannya itu melalui proses pembelajaran. Nah, jadi kalau ditanya isi pesan kurikulum, yang pertama adalah pembelajaran berbasis lingkungan. Ada dua yang harus dikembangkan di situ, yaitu transfer of knowledge tentang bagaimana memelihara dan melestarikan lingkungan, konservasi lingkungan. Yang kedua adalah bagaimana membangun cinta lingkungan terhadap anak-anak yang masih muda belia ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kurikulum ini bisa berkontribusi di di Sulawesi Tengah, sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi. Saya sedih sekali juga, memang saya sempat berkunjung ke sana, memang luar biasa ya, peristiwa itu terjadi. Kalau tsunami saja mungkin bisa terjadi di tempat lain, tetapi lahan jurang yang diuruk dengan lumpur dan kemudian terjadi refleksi atau apa gitu ya, likuifaksi. Nah, itu saya pikir itu sangat mengerikan sekali, dan saya baru melihatnya di Sulawesi Tengah. Saya pikir supaya tidak terjadi seperti itu, maka kontribusi kurikulum ini saya pikir sangat positif terhadap lingkungan di sana. Oleh karena itu isi pesan dari kurikulum dan bagaimana proses pembelajarannya itu harus diperkuat. Saya pikir begitu, Pak Pimpinan Sidang, Prof. Sumatri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Terima kasih Pak Dr. Sucipto. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Yufi, Prof. Yufi. Terima kasih Prof. Sumatri. Rika Kurnia, selamat ya Ibu Rika. Akhirnya sampai buka dan buka ya.
kearifan lokal yang dari materi-materi yang saya sudah sebutkan tadi, Prof. Dilakukan di luar kelas atau dilakukan di luar di halaman wali kota, gitu, Prof. Jadi insya Allah ke depannya semua sekolah, semua kelas bisa memprogramkan muatan lokal dan bukan lagi mengajarkan bahasa Inggris, tetapi muatan lokal yang memang khusus untuk daerah KII, Prof. Gitu. Khususnya bahasa KII juga yang terlupakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Mantri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yudhi. Ya, saya terakhir sedikit saja. Pertama selamat ya. Nikah. Teori apa yang Ibu Rika ketahui tentang perkembangan anak siswa kelas 1 SD? Apa yang Ibu Rika ketahui? Perkembangan siswa kelas 1 SD. Teori perkembangan itu, Prof, yang saya ketahui biasanya masuk ke aspek perkembangan anak. Nah, di dalam anak Sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta dalam rangka pengukuhan gelar Doktor Saudara Rika Kurnia dibuka kembali oleh pimpinan sidang. Sidang dalam rangka promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan surat keputusan tentang hasil ujian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Penguji Universitas Negeri Jakarta nomor 898 poin A UN 39 PK 03 2020 tanggal 27 Agustus 2020 setelah mendengar pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji Ujian Doktor yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 898 UN 39 PK 03 2019 tanggal 27 Agustus 2020 dengan ini memutuskan Provenda Rika Kurnia dinyatakan lulus dalam ujian yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan yudisium ujian. Saudara Rika adalah Rika Kurnia adalah doktor yang ke-4262. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekretaris Profesor Dr. Nadira. Pembacaan riwayat hidup Dr. Rika Kurnia dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan oleh promotor. Kami silakan. Baik, Saudara Dr. Rika Kurnia Rifai lahir pada tanggal 19 September 1970 di kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan putri kedua dari 5 bersaudara dari pasangan almarhum Bapak A. Rifai Umar dan Andi Kartini Taba. Menikah dengan Dr. Andes Budiman Jaya, AAMSI, yang bekerja sebagai Direktur Mitra Edukasi dan Komisaris LP3I Palu, dan telah dikaruniai 5 orang anak, diantaranya Andi Muhammad Muksid Ashari, karyawan Traveloka di Jakarta Pusat, Andi Rizkinta Ashari, yang saat ini sebagai mahasiswa psikologi di Universitas Negeri Makassar. Yang ketiga, Andi Nadia Geligiela, mahasiswa Universitas Bosowa. Anak berikutnya adalah Andi Izat Zaki, pelajar SMK Telkom Makassar. Dan putra yang kelima adalah Andi Izat Syafran, pelajar SMP Negeri 1 Palu. Saudara Dr. Rika Kurnia Rifai pernah menempuh pendidikan formal dari SD Negeri Teladan Kalung Kuak Ujung Pandang, SKKPN Ujung Pandang, SMKN Ujung Pandang, lalu kemudian ke IKIP Ujung Pandang, dan Universitas Negeri Jakarta menyelesaikan S3-nya. Dr. Kurnia
Kurnia pernah bekerja pada SMPN 14 Palu, dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang menjadi pegawai di BP PAUD Sulawesi Tengah. Prestasi yang pernah diraih oleh Dr. Rika Kurnia Faik adalah guru berprestasi tingkat nasional tahun 2010. Sebagai pengurus PGRI Kota Palu, pernah juga menjadi wakil kepala sekolah sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 di SMP Negeri 14 Palu. Pernah menjadi ketua Live Skill tahun 2017 sampai dengan 2011 di SMP Negeri 14 Palu. Menjadi ketua mata kuliah Mulok tahun 2005 hingga 2008 di Kota Palu. Pernah menjadi pembina Adiwiyata pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dan menjadi narasumber di berbagai macam kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat kepada saudara Dr.